Saudara-saudara, mungkin kita ada pernah mengalami momen-momen hening di tengah-tengah kesibukan saudara dan saya. Saat pesta telah usai, lampu-lampu telah dipadamkan, dan kalian duduk sendirian di ruang keluarga yang sunyi. Atau mungkin saat kalian berhasil mencapai suatu target, kalian lulus, kalian naik jabatan, kalian dapat membeli rumah. Di puncak sukses itu di dalam setiap kehidupan kalian semua. Tetapi justru ada bisikan halus di dalam hati. Jadi hanya ini saja. Jadi hanya ini saja. Saudara, itu adalah momen yang aneh bukan? Di dalam setiap hidup kita semua. Seperti ada celah kecil di realitas kehidupan kita semua yang memungkinkan kita mengintip sebentar ke dalam sebuah kebenaran yang lebih besar, yaitu sebuah kerinduan yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Sebuah nostalgia yang untuk sebuah tempat yang belum pernah kita kunjungi. Khotbah hari ini adalah tentang celah itu, tentang bisikan itu, tentang mengapa hati kita dirancang bukan hanya untuk dunia yang fana ini, justru merindukan sesuatu tempat yang abadi yang lebih baik daripada dunia ini. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, Bapak Ibu, bayangkan ada seorang anak yang dibesarkan di sebuah panti asuhan. Dia dirawat dengan baik, diberi makan, disekolahkan. Namun sejak kecil ia selalu merasa ada yang tidak pas. Ia merasa berbeda dengan teman-temannya. Ia memiliki kenangan yang samar tentang sebuah lagu pengantar tidur, tentang senyuman yang membuat anak ini merasa nyaman, merasa aman, tentang rasa rumah yang tidak bisa ia jelaskan dengan kata-kata. Semua orang bilang ia baik-baik saja, tetapi di dalam hatinya ia tahu ada sesuatu atau ada seseorang yang hilang dari hidupnya ketika dia ada di panti asuhan itu. Saudara-saudara, apakah itu hanya hayalan? Ataukah itu adalah petunjuk bahwa ia memang memiliki keluarga pada waktu kecilnya dulu, sebuah rumah, ada orang tua, dan suatu hari nanti saudara mungkin mencarinya di dalam setiap kehidupannya. Saudara, dalam banyak hal kita mungkin seperti anak itu. Perasaan bahwa kita adalah tidak sepenuhnya di rumah di dunia ini. Kerinduan akan sesuatu yang lebih baik, itu bukanlah hayalan. Itu adalah memori yang samar-samar dari Sang Pencipta dalam setiap hidup saudara dan saya. Itu adalah bukti bahwa kita memiliki sebuah keluarga, sebuah rumah, dan bahwa ada seorang Bapa yang sedang memanggil kita pulang untuk kembali ke rumahnya kelak di dalam keabadian. Hari ini kita akan belajar memahami kerinduan itu dan menemukan jalan pulangnya dalam setiap hidup kita semua. Saudara mungkin pernah juga, ya saudara dan saya, membeli smartphone yang canggih atau membawa smartphone yang canggih, tetapi cuma dipakai buat terima telepon dan SMS-an doang. Padahal di dalamnya ada fitur, ya, baik video call, baik medsos, baik akses ke semua pengetahuan, ada pemutar musik dan sebagainya. Tetapi kita cuma pakai untuk telepon dan SMS-an doang. Kita cuma pakai 5% dari kemampuan handphone yang bagus itu. Lalu kita kemudian komplain, HP ini kok biasa saja ya. Padahal bukan HP-nya yang biasa, tetapi kamunya saja yang tidak bisa menggunakan HP yang canggih itu. Atau seperti seseorang yang kelaparan lalu duduk di restoran mewah yang sudah dia bayar. Dia sudah punya voucher, ya, untuk makan sepuasnya, untuk hidangan istimewa di restoran tersebut. Tapi ternyata saudari, dia malah masuk dia malah bukannya masuk, saudari ini kasih oleh Tuhan, tetapi dia malah duduk di luar. Padahal dia ada di restoran yang mewah, tetapi dia hanya duduk di luar, mengunyah kerupuk yang ditemuinya, ya, di depan restoran itu, sambil berkata, ya sudahlah, yang penting kenyang. Saudara, terkadang hidup rohani kita mirip seperti itu. Allah menaruh kerinduan akan kekekalan, yaitu sebuah fitur yang canggih di dalam setiap hati kita. Dia sudah menyediakan perjamuan rohani yang paling mewah melalui Yesus Kristus.
Tetapi seringkali kita lebih memilih untuk mengunyah kerupuk. Kita puas dengan like di medsos kita masing-masing. Kita gengsi dalam setiap kehidupan kita semua. Kita berlomba-lomba mengumpulkan harta, posisi, jabatan, karir. Bahkan setiap Bapak Ibu Saudari dikasih oleh Tuhan, ijazah yang terus mentereng dalam setiap kehidupan kita semua, dari S1, S2, S3 dan lain sebagainya. Dan tentunya ada juga hubungan-hubungan yang kita bangun dengan lawan jenis, ya, entah itu pacaran, menikah. Lalu kemudian kita bertanya, ya Tuhan, kok hatiku masih merasa hampa begini? Saudara, mari kita belajar untuk berhenti mengunyah kerupuk itu, dan masuklah untuk menikmati perjamuan kekal yang sudah disediakan bagi setiap kehidupan saudara dan saya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, di dalam Pengkhotbah pasal yang ketiga ayat yang ke-11. Pengkhotbah 3 ayat yang ke-11, demikian firman Tuhan. Saudara bisa membuka Alkitab saudara, ya. Kalau saudara ada Alkitab di rumah, saudara bisa buka Alkitabmu dan saudara bisa tandai dengan stabilo, ya, dalam setiap hidup saudara. Firman Tuhan mengatakan demikian. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Saudara, garis bawahi, ia memberikan kekekalan di dalam hati mereka. Bapak, Ibu, saudara-saudari, mungkin kita pernah merasa gelisah. Bukan gelisah karena utang atau karena pekerjaan, tetapi sebuah kegelisahan yang eksistensial. Bapak, Ibu, saudari, ada kegelisahan yang paling dalam, yang penting di dalam setiap kehidupan jiwamu. Ada sebuah perasaan bahwa seharusnya ada sesuatu yang lebih dari semua ini. Kita melihatnya dalam kehidupan sehari-hari. Saudara, mungkin kalian adalah seorang pebisnis, seorang CEO yang telah mencapai puncak karir, duduk di ruang kerja yang mewah, tetapi bertanya dalam hati, hanya ini sajakah kehidupan ini? Atau saudara seorang seniman yang telah menciptakan musik ataupun apapun mahakarya di dalam setiap kehidupan saudara sebagai seorang seniman, namun masih merasa ada keindahan yang masih belum saudara dan saya tangkap untuk saudara dan saya hidupi di dalam setiap hidup saudara. Atau seorang ibu yang telah mengorbankan segalanya untuk keluarga, tetapi di tengah-tengah kesendiriannya saudara merasakan sebuah kehampaan. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, kegelisahan di dalam setiap hidup saudara bukanlah sebuah penyakit, melainkan sebuah penunjuk arah. Kerinduan akan sesuatu yang lebih, itu adalah bukti bahwa kita diciptakan untuk sebuah tujuan yang melampaui dunia fana ini. Yang pertama, saya mau mengajak kita semua, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada kekekalan di dalam hati manusia. Dan biarlah saudara menanggapi kerinduan ini di dalam setiap hidup saudara. Dan itu merupakan satu petunjuk bahwa kita diciptakan bukan hanya untuk dunia ini, tetapi saudara dan saya diciptakan untuk kekekalan. Yang pertama kita mau belajar dalam kehidupan kita, saudara, ada kekekalan di dalam hati manusia. Itulah bukti karya Allah. Itulah bukti karya Allah di dalam setiap hidup saudara dan saya. Ada kekekalan dalam hatimu dan hatiku. Saudara, ayat di dalam Pengkhotbah 3 ayat yang ke-11 tadi mengatakan dengan sangat jelas, Allah memberikan kekekalan di dalam hati mereka. Kalimat memberi kekekalan dalam bahasa aslinya atau dalam bahasa Ibraninya, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, et haolam. Et haolam itu bisa juga dimengerti sebagai kesadaran akan kekekalan di dalam setiap hidup saudara. Allah memberikan kesadaran atau akan kekekalan atau kerinduan akan yang kekal di dalam setiap hatimu. Ini bukan sesuatu yang kita pelajari, melainkan sebuah perangkat bawaan atau sebuah hardware yang dipasang oleh Sang Pencipta kita sendiri ke dalam diri setiap manusia. Saudara, bayangkan seekor ikan, ia dilengkapi dengan insang. Dan insang itu adalah bukti bahwa ada sebuah realitas bernama air yang untuknya ia diciptakan. Insang itu gelisah ketika ikan itu kalau ditempatkan di daratan yang tidak ada air.
dia akan kelepek, 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 Bapak Ibu Saudari. Dia nggak bisa bernafas karena insang itu gelisah di daratan. Karena memang itu bukan habitatnya. Habitat ikan itu ada di air. Demikian juga dengan manusia. Hati kita adalah insang itu untuk kekekalan. Kerinduan kita akan makna, akan keadilan sejati, akan keindahan mutlak, akan kebenaran-kebenaran, akan kasih yang tidak berkesudahan. Itu adalah bukti bahwa ada sebuah realitas bernama kekekalan bersama Allah, yang untuknya saudara dan saya diciptakan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, demikian juga dengan manusia. Hati kita, sekali lagi saudari yang dikasihi oleh Tuhan, adalah insang untuk kekekalan itu. Habitatmu bukan ada di dunia ini seharusnya, tetapi habitatmu dan habitatku adalah bersama dengan Allah yang hidup di kekekalan. Dan untuk sampai ke sana hanya lewat Yesus Kristus, jalan kebenaran dan hidup. Saudara, dunia ini dengan segala kesenangannya ibarat daratan bagi ikan. Ia bisa bertahan sih sebentar, ya. Dia tetap bisa hidup di daratan itu, tapi cuma sebentar. Tapi lama-kelamaan pasti mati. Saudara, dunia ini dengan segala kesenangannya ibarat daratan bagi ikan. Ia hanya bisa bertahan sebentar, tetapi tidak akan pernah bisa memuaskan ataupun dia hidup di dalamnya seharusnya. Kegelisahan itu adalah alarm bagi jiwamu yang mengatakan ini bukan tempatmu yang sejati. Makanya Billy Graham, dia pernah berkata, ya, ketika dia ada di bumi ini, dia sedang jalan-jalan, Bapak Ibu Saudari. Ya, saudari yang kasih Tuhan, bahwa satu ketika kita ini diciptakan bukan hanya di bumi ini saja, tetapi di dalam setiap kekekalan. Kita akan pulang kembali bersama Allah. Karena untuknya kita diciptakan. Karena baginya kita diciptakan. Saudara yang terkasih, ini yang pertama saya mau mengajak kita semua. Allah sudah memasang software kekekalan ke dalam hardware setiap hatimu dan hatiku. Ini seperti seorang pembuat jam yang menanamkan mekanisme ya di dalam setiap kehidupan jam tersebut. Jam itu dirancang untuk sesuatu yang lebih dari sekedar menjadi besi mati. Tetapi jam itu dirancang untuk bergerak dan itu menunjukkan waktu. Sedangkan manusia, saudara dan saya, dirancang untuk Allah dan kekekalan. Amin, Bapak Ibu Saudari. Dia sudah menaruh software kekekalan itu di dalam setiap jiwamu. Saudara, dalam Alkitab, pengkhotbah yaitu Salomo, sang pemilik kitab ini adalah contoh terbaik. Dia memiliki segalanya yang dunia tawarkan. Dia memiliki kebijaksanaan, kekayaan tak terhingga, kekuasaan, dan kesenangan. Namun kesimpulannya yang dia sampaikan, saudari, segala sesuatu adalah kesia-siaan. Bayangkan saudari ini kasih Tuhan, dalam kemegahan, kebijaksanaan, kekayaan yang dia miliki, kekuasaan, tapi pada akhirnya dia mengatakan, ya, ketika belajar juga itu usaha menjaring angin. Ya, pada waktunya nanti semua juga adalah kesia-siaan. Hanya capek saja dan lain sebagainya. Tetapi dia menyampaikan yang terakhir dalam setiap kehidupan yang paling penting adalah takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan. Saudara, hati Salomo yang penuh dengan kekekalan, merasa hambar dengan segala kesenangan fana dunia ini. Pengalamannya membuktikan bahwa tanpa Allah segala sesuatu di bawah matahari adalah usaha menjaring angin. Saudara, mungkin saudara, ya, teknologi kita berbeda dengan teknologi Salomo ketika mereka hidup atau dia hidup. Tetapi ingat baik-baik, setiap karakter manusia itu nggak jauh berbeda dengan karakter-karakter manusia pada umumnya, bahkan pada sejarah kehidupan manusia itu nggak jauh berbeda. Karakter-karakter manusia itu sudah muncul, ya, dalam setiap sejarah Alkitab. Dari Kejadian sampai Wahyu, saudara melihat setiap karakter manusia itu saja. Kalau nggak sombong, belagu, sepak, songong, ya Bapak Ibu Saudara ini kasih oleh Tuhan, ya, mengumpulkan harta bagi diri sendiri, menimbun harta, kekuasaan. Saudara ini kasih oleh Tuhan, ya, ada yang suka berbuat baik, tapi ada juga yang suka berbuat jahat. Itu semua kelihatan
karakter-karakter manusia dari setiap tokoh-tokoh ya di dalam Alkitab ataupun orang-orang yang pernah dibicarakan di dalam Alkitab. Saudara, sekali lagi perasaan ini bukanlah segalanya. Yang kita alami bukanlah ilusi ataupun kekurangan dalam diri kita. Itu adalah sebuah feature, bukan bug, Bapak Ibu Saudari. Itu adalah sebuah feature. Itu adalah bukti bahwa kita adalah ciptaan yang istimewa, yang memiliki tujuan dan takdir yang melampaui ciptaan lainnya. Saudara, ketika kalian merasa tidak puas dengan pencapaian karir, harta, hubungan dengan suami atau istri, atau anak-anak dengan orang tua dengan anak-anak, jangan langsung menyimpulkan ada yang salah dengan kehidupan kita. Mungkin Tuhan sedang menggunakan ketidakpuasan itu untuk mengingatkan kalian semua bahwa ada rumahmu yang sejati. Saudara, itu mengingatkan kita bahwa rumah kita semua bukanlah di sini, tetapi ada rumah sejati yang satu ketika engkau dan saya akan kembali ke rumah itu. Saudara, saat hatimu merindukan keadilan, saat hatimu merindukan keindahan atau kasih sejati, jangan berhenti kepada dunia politik. Jangan berhenti kepada dunia seni. Jangan berhenti ke dalam dunia pasangan kalian. Tanyakan kepada diri kalian sendiri, Tuhan, apa yang engkau ingin aku pelajari tentang dirimu? Sang keadilan itu, sang keindahan itu, sang kasih itu. Saudara, tanyakan kepada Tuhan di dalam setiap doa-doa pribadimu. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, mari saya mau mengajak kita semua belajar pada poin pertama. Saudara, diingatkan ada kekekalan di dalam setiap hatimu dan hatiku, dan itu pun merupakan bukti karya Allah, karya ilahi di dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Yang kedua, saudara belajar pada kesempatan saat hari ini, jangan sampai saudara salah mendiagnosa. Jangan sampai kita salah mendiagnosis kehidupan ini. Saudara mencoba memuaskan rasa lapar kekalmu dengan makanan-makanan yang fana, itu gak akan berarti, gak akan berguna. Saudara, masalah terbesar manusia bukanlah bahwa kita memiliki kerinduan, tetapi kita terus-menerus salah mendiagnosa objek yang bisa memuaskan keindahan itu atau kerinduan itu di dalam setiap hidup saudara dan saya. Kita salah mendiagnosis. Kita salah memuaskan jiwa kita bukan dengan Tuhan, tetapi dengan barang-barang yang fana. Inilah yang digambarkan dengan sempurna dalam perumpamaan Yesus tentang anak yang hilang. Anak bungsu itu merasakan ada sesuatu yang lebih dari kehidupan di rumah bapaknya. Dia gelisah, saudara, tetapi dia salah mendiagnosis kehidupannya. Dia keliru. Dia mengira kebebasan, dia mengira harta, dia mengira kesenangan dunialah jawabannya. Saudara akan menemukan kisah itu di dalam Lukas 15 ayat 11 sampai 32. Saudara, anak yang hilang ini, saudari dikasih oleh Tuhan, ternyata dia salah mendiagnosis kehidupannya. Padahal dia seharusnya aman di dalam rumah bapaknya, tetapi karena dia songong, dia belagu, Bapak Ibu Saudari, ya, saudari, dia sok tahu dalam setiap kehidupannya, dia salah mendiagnosis. Dia pikir kebebasan di luar rumah bapaknya lebih indah daripada rumah bapaknya. Dia pikir dengan dia meminta harta daripada papanya, saudara, itu bisa membawa kepuasan di dalam setiap kehidupannya. Dia pikir kesenangan dunialah jawabannya. Ternyata dia salah mendiagnosis kehidupannya. Bapak Ibu, apa yang terjadi setelah itu? Dia menghabiskan hartanya untuk hal-hal yang fana. Dan akhirnya dia mendapati dirinya dalam kekurangan. Bahkan dia makan bersama babi. Padahal seharusnya dia makan bersama papanya. Di rumahnya, saudari. Rumah yang penuh dengan keamanan dan kenyamanan di dalam setiap kehidupan anak bungsu itu. Tetapi pada akhirnya dia makan bersama dengan babi. Ya. Aduh, Bapak Ibu Saudari ini kasih oleh Tuhan, ini anak ini coba memuaskan rasa lapar yang bersifat kekal dengan makanan-makanan yang fana. Seringkali kita juga seperti anak yang hilang ini. Saudara, kita mencoba memuaskan rasa lapar kita yang bersifat kekal dalam hati kita semua. Dengan hubungan-hubungan, ya, kalau gagal dalam pernikahan kawin lagi, gagal lagi kawin lagi, gagal lagi kawin lagi. Apa bedanya dengan kucing?
Ya Bapak Ibu Saudari, yang hanya bisa buat anak saja, tapi tanpa tahu, tanpa mengerti, saudara diciptakan untuk tujuan kekal di dalam setiap hidup saudara. Saudara mengejar harta yang tidak habis-habisnya, saudara mengejar jabatan, menjilat sana sini Bapak Ibu Saudari, hanya demi kekuasaan. Ya saudari dikasih oleh Tuhan, hanya untuk harta. Bahkan saudara bisa membeli, ya saudari dikasih oleh Tuhan, ijazah-ijazah. Banyak di luar sana bisa dibeli saudari dikasih oleh Tuhan. Jasa S1, S2, S3 saudari dikasih oleh Tuhan. Padahal bukan saudara yang mengerjakan, orang lain yang mengerjakan. Tetapi saudara mengejar gelar-gelar itu semua hanya untuk memuaskan ambisimu. Ya, di belakang namamu itu ada gelar. Misalkan kalau kami di sekolah teologi, STH, wah mantap. MTH, Master Teologi, mantap. Doktor Teologi, mantap. Sampai nanti saudari profesor, ya saudari, mantap sekali rasanya ada gelar di belakang nama kita. Saudara yang terkasih, inilah yang kita semua lakukan di dalam setiap hidup saudara dan saya. Kerinduan akan signifikansi kita coba penuhi dengan mengejar jabatan dan pujian manusia. Kerinduan akan keindahan kita coba kita penuhi dengan hiburan dan kesenangan indrawi yang semakin intens. Saudara mungkin nonton, ya konser-konser. Saudara pikir saudari dikasih oleh Tuhan dengan nonton konser itu bisa memuaskan kesenangan indrawimu itu. Saudara akan terjebak di situ, menonton lagi, nonton lagi, nonton lagi. Padahal mah dia kagak kenal siapa saudara. Ya sama seperti saya dulu hobi sepak bola. Saya senang sama orang ini saudari, dengan atlet sepak bola ini. Saya pasang di kamar saya semua foto-foto, semua pesepak bola yang saya gandrungi pada zaman saya muda. Tetapi saya pikir-pikir lagi hari-hari ini, bodoh banget saya pada saat itu. Mereka nggak kenal saya siapa, saya kenal mereka, tapi mereka nggak kenal saya siapa saudari. Ya, kita idolai begitu rupa. Padahal harusnya ada Allah yang harusnya kau idolai, yaitu Yesus Kristus. Saudara, ada kerinduan akan kasih tanpa syarat yang kita coba penuhi dengan hubungan romantis yang sering kali kita dikecewakan, ya, dengan hubungan-hubungan itu. Kita pikir dia pangeran, kita pikir dia ratu ataupun princess dari sorga ketika kita menikah. Tetapi ternyata saudari dikasih oleh Tuhan, ternyata dia singa, ternyata dia harimau. Bapak Ibu saudari dikasih oleh Tuhan, ketika kita masuk ke dalam sebuah pernikahan. Wah, Bapak Ibu Saudari, karena karakter asli seseorang itu akan muncul ketika kalian tinggal bersama dengan orang itu. Saudara akan lihat sedikit demi sedikit, saudara akan dibukakan sedikit demi sedikit. Tetapi orang yang hidup di dalam Tuhan, saudara, mereka akan bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Ya, tetapi orang yang tidak hidup di dalam Tuhan, saudara, pernikahan-pernikahan mereka yang akan membuat mereka menderita. Dan akhirnya mereka bercerai, menikah, bercerai, menikah. Terus saja begitu. Sampai nanti satu titik saudara sudah tua, gak bisa nikah lagi karena gak ada yang mau lagi dengan kamu. Ya Bapak Ibu Saudari dikasih oleh Tuhan. Saudara akan ada kerinduan akan kasih tanpa syarat, tetapi kita coba penuhi dengan hubungan-hubungan romantis. Ada kerinduan akan keadilan, ya, tetapi kita coba penuhi dengan ideologi politik. Hanya untuk menemukan bahwa kejahatan di dalam setiap kehidupan saudara tetap masih ada. Ya saudari dikasih oleh Tuhan. Saudara, dunia hanya menawarkan ya lumpur, sementara Allah menawarkan pantai yang kekal di dalam setiap hidup saudara dan saya. Bapak Ibu, yang kedua saya mau mengajak kita semua, jangan sampai salah mendiagnosis, ya, untuk memuaskan rasa lapar kekalmu dengan makanan-makanan yang fana. Ini seperti seseorang yang merasa haus, ya Bapak Ibu Saudari dikasih oleh Tuhan, tetapi malah minum air laut. Karena air laut yang asin justru akan memperparah rasa hausmu dan akan membunuhmu pada akhirnya. Saudara, dosa itu telah memutar, ya, radar kepuasan kita semua. Kita tahu kita haus, tetapi kita terus meminum air asin dari dunia ini yang tidak akan pernah memuaskan jiwamu. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan, tadi kita belajar dari anak yang hilang. Saudara, anak yang hilang adalah gambaran yang sempurna dari kesalahan diagnosis ini. Yang merasa ada yang kurang di rumah bapaknya. Ya, rumah bapak itu melambangkan Allah dan melambangkan hadirat Allah.
Ya, anak ini mendiagnosa bahwa yang ia butuhkan adalah kebebasan dan uang. Hasilnya ternyata saudari dan obatnya salah total. Obat di dalam setiap kehidupan anak yang hilang ini, harta dan kesenangan justru membawanya ke dalam kelaparan dan kehinaan yang lebih dalam. Saudara, masalah utama dosa bukan hanya bahwa kita melakukan hal-hal yang jahat, tetapi juga bahwa kita mencari hal-hal yang baik seperti cinta, ya, pengakuan manusia, sukacita, nonton konser sana sini dan lain sebagainya di tempat yang salah. Bahkan kita ke gereja melihat tampilan, waduh gerejanya keren, dingin, waduh TV-nya gede banget. Ya, saudari dikasih oleh Tuhan, kita berpikir gereja-gereja demikian dapat memenuhi setiap jiwamu, Bapak Ibu saudari yang dikasih oleh Tuhan. Apalagi kalau kebenaran yang disampaikan tidak alkitabiah di dalam setiap hidup saudara. Itu malah meracuni setiap hati dan pikiranmu. Ya Bapak Ibu saudari, seharusnya gereja harus membawa orang untuk semakin pindahan. Pindahan dari mana? Dari dunia ini kepada surga, Bapak Ibu saudari. Supaya saudara tidak menikmati lagi hidup di dunia ini. Saudara nikmatilah hidup bersama dengan Allah. Makanya kita belajar di dalam keteduhan, ketenangan, baik dengan alat musik maupun tidak dengan alat musik. Kita juga bisa menyembah Tuhan di dalam setiap keteduhan kita semua. Ya, berapa banyak yang bisa menyembah Tuhan tanpa alat musik? Berapa banyak yang bisa memuji Tuhan tanpa WL? Berapa banyak yang bisa mendengarkan suara Tuhan tanpa pengkhotbah? Saudara, ayo kita belajar. Harusnya kita itu demikian. Ya, harusnya itu kita demikian dalam setiap hidup kita semua. Kita bisa datang kepada Allah secara langsung karena kamu sudah diberikan aksesnya di dalam Kristus Yesus Tuhanmu yang sudah menebusmu. Ya, saudara bisa mendekat kepada Allah secara langsung, bahkan tanpa alat musik, bahkan tanpa pengkhotbah pun saudara bisa datang kepada Allah. Bahkan ketika saudara berdoa, saudara nggak butuh doa hamba-hamba Tuhan. Saudara yang butuh adalah ketika saudara dan saya berdoa secara pribadi dengan Tuhan. Saya bukan saudara ini dikasih oleh Tuhan sedang ya supaya saudara tidak menghormati, menghargai hamba-hamba Tuhan. Bukan Pak Bu. Tetapi kamu punya akses langsung kepada surga di dalam setiap kehidupanmu dan kehidupanku. Saudara, ayo saat kalian merasa stres, saat kalian merasa kosong atau sangat menginginkan sesuatu, tanyakan kepada dirimu, apakah aku sedang mencoba menggunakan hal ini untuk memuaskan rasa haus yang hanya bisa dipuaskan oleh Tuhan. Misalnya saudara, apakah aku mencari like di media sosial untuk memuaskan kerinduanku? Wah, aku buat konten, aku buat ayat dan lain sebagainya. Supaya berapa banyak yang like, berapa banyak yang follow aku dan lain sebagainya. Hanya mengejar pengakuan manusia. Atau mungkin saudara, apakah saudara berbelanja berlebihan untuk memuaskan kekosongan hatimu? Padahal baju di rumah sudah ada banyak, tapi seperti ada yang merasa kurang. Ya, aduh nggak ada baju lagi. Padahal baju banyak satu lemari Pak Bu. Ya, itu biasanya wanita seperti itu, saudara yang dikasih oleh Tuhan ya. Bapak Ibu, ayo bertobatlah. Idola bukan hanya patung, idola bukan artismu, bukan Bapak Ibu saudari ya influencer di dalam setiap kehidupanmu. Saudara, idola adalah apapun yang Anda andalkan untuk memberikan makna, keamanan dan kepuasan selain Allah. Jadi bukan hanya patung. Kalau engkau menjadikan influencer, kalau engkau menjadikan artis, kalau engkau menjadikan penyanyi itu saudari idolamu, ya saudari dikasih oleh Tuhan, yang engkau andalkan untuk memberikan makna dalam hidupmu, yang memberikan keamanan dan kepuasan di dalam hidupmu selain Allah, itu bisa berarti berhala di dalam hidupmu. Karena berhala itu adalah idola. Ya, jadi bukan hanya patung, Bapak Ibu saudari dikasih oleh Tuhan. Kita tahu patung itu mati, nggak ada kehidupan di dalam patung itu. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, seringkali kita mengidolai sesuatu yang lain daripada Allah di dalam setiap kehidupan kita semua. Saudara, ayo kita belajar mengakui bahwa karir saudara dan hubungan saudara telah menjadi sumber hidup yang salah selama ini. Bertobatlah, bertobatlah. Katakan kepada Tuhan dengan jujur, Tuhan aku lagi lapar. Aku tergoda untuk memuaskannya, mungkin dengan nonton konser, mungkin dengan nonton ini, nonton itu. Ya, saudara nonton misalkan humor, lawakan, dan lain sebagainya. Saudara mengisi dengan hal-hal yang fana. Tetapi saudara-saudari dikasih oleh Tuhan, sampaikan dalam hadirat Tuhan. Tuhan, aku ini lagi lapar. Aku tergoda untuk memuaskannya dengan nonton ini dan nonton itu.
Tetapi tolong ingatkan aku bahwa hanya Engkaulah roti hidup itu. Puaskan aku dan kasih-Mu. Ini yang kedua, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Saudara jangan sampai diagnosa untuk memuaskan rasa lapar kekal saudara dengan Bapak Ibu Saudari makanan-makanan fana. Yang ketiga, yang terakhir Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan. Lalu di manakah kita menemukan jawaban atas kerinduan yang mendalam ini? Jawabannya hanya ada di dalam Yesus Kristus. Dialah jawaban setiap kita semua. Saudara, khotbah ini tidak akan alkitabiah jika berhenti hanya kepada diagnosis yang salah. Saudara, kabar baiknya Allah tidak hanya memberikan kerinduan, tetapi Dia juga memberikan penggenapan di dalam Yesus. Di dalam Yohanes pasal 4 ayat 13 sampai 14, Yohanes pasal 6 ayat 35. Saudara, Yesus berbicara dengan seorang perempuan yang telah mencoba memuaskan kerinduan hatinya, melalui 5 suami. 5 suami, Jangan sampai saudara saudari ini kasih lihat seperti perempuan ini. Dia memuaskan hasratnya dengan memiliki 5 suami. Ia haus akan kasih, ia haus akan hubungan-hubungan dan penerimaan. Tetapi Yesus berkata, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa saudari ini dikasih oleh Tuhan minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai ada hidup yang kekal. Kemudian di dalam Yohanes pasal 6 ayat 35 Yesus mengatakan dengan lebih jelas, akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Saudara perhatikan, Yesus tidak hanya menawarkan program, Yesus tidak hanya menawarkan filosofi ataupun ritual, Ia menawarkan dirinya sendiri. Yesus Kristus adalah sesuatu yang lebih daripada apapun juga di dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Jadi dalam setiap kehidupan ini hanya Dia yang kita butuhkan. Hanya Yesus Kristus yang saudara dan saya butuhkan. Kalau saudara rindu akan kebenaran, Yesus berkata, akulah kebenaran itu. Kalau saudara rindu akan kasih yang tak bersyarat, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seseorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Dan saudara menemukan kehidupan itu di dalam Yesus. Kalau saudara rindu akan keadilan yang abadi, saudara, kematian Yesus di kayu salib itu adalah penghukuman atas dosa. Dan kebangkitannya adalah jaminan bahwa pada akhirnya segala sesuatu akan diperbaharui dan dibenarkan di dalam Yesus. Kalau saudara rindu akan kekekalan, Dia berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Saudara, salib dan kubur yang kosong dan kebangkitannya adalah bukti bahwa Allah tidak hanya memahami kerinduan kita, tetapi Ia sendiri telah masuk ke dalam dunia kita untuk menanggung kutuk kefanaan dosa kita dan membukakan jalan bagi kita untuk masuk di dalam kekekalan. Karena untuk itulah saudara dan saya diciptakan, Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Kristus. Jadi mari, yang ketiga saya mau mengajak kita semua, Bapak Ibu, Kristuslah jawaban. Allah tidak hanya memberikan kita resep manual, tetapi Dia sendiri datang sebagai makanan dan air itu. Yesus bukan hanya menunjukkan jalan ke sumber air itu, Dia berkata minumlah. Saudara, kekristenan bukanlah pertama-tama tentang aturan, tetapi tentang menerima seorang pribadi yang dapat memahami seluruh ruang kekekalan di dalam hati saudara dan saya. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, perempuan tadi telah mencoba 5 suami dan sekarang hidup dengan pria yang lain. Udah mau hampir ke-6 nih Bapak Ibu Saudari. Ia telah mendiagnosa bahwa kerinduannya akan kasih dan penerimaan bisa dipuaskan dengan hubungan dengan laki-laki. Ada nggak perempuan-perempuan seperti itu hari-hari ini saudari? Saya rasa ada tapi nggak terblow up saja. Kawin cerai, kawin cerai, kawin cerai. Bapak Ibu Saudari dikasih oleh Tuhan. Ada orang-orang yang demikian, bukan hanya perempuan saja, laki-laki juga demikian. Kawin cerai, kawin cerai, kawin cerai. Kayak kucing Bapak Ibu Saudari dikasih oleh Tuhan. Saudara, kalau saudara dan saya merasa Bapak Ibu Saudari, saudara haus akan kasih dan penerimaan, dan saudara mungkin saudara bisa dipuaskan dengan hubungan-hubungan seperti itu, saudara, hasilnya nanti adalah pengasingan.
ya, dan rasa malu. Saudara, ayo kita datang ke sumur. Ayo kita minum air kehidupan di dalam Yesus. Yesus menawarkan dirinya sebagai mata air yang terus-menerus di dalam setiap kehidupan saudara yang memancar. Saudara, perubahan wanita ini drastis. Ia diteguhkan, ia dipulihkan, dan langsung menjadi misionaris pada saat itu bagi kotanya. Ya, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Jadi keselamatan di dalam Kristus adalah pemulihan hubungan dengan sang sumber kepuasan itu. Ketika kita datang kepada Yesus, kita tidak hanya diampuni, tetapi kita disambungkan kembali dengan satu-satunya pribadi, ya, yaitu Bapa kita semua, Bapa kita semua, Bapak Ibu Saudari, yaitu Bapamu di sorga. Ya, saudara yang terkasih di dalam Kristus, datanglah dan percayalah kepada Yesus. Saudara, keselamatan itu dimulai dengan datang kepada Yesus. Dan saudara menjadikan kehidupan Yesus sebagai gaya hidupmu yang saudara rindukan, yang saudara download terus setiap hari. Saudara dan saya rindu, ya, untuk hidup memiliki keserupaan dengan Kristus di dalam setiap kehidupan ini. Karena dialah sang sulung, sang sumber. Dialah contoh nyata. Dialah manusia yang hidupnya perfect, 100% sempurna di hati Allah. Dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, kita belajar dari Yesus. Kalau saudara mau menjadi manusia yang disempurnakan setiap hari, belajarlah dari Yesus Kristus, bukan dari yang lainnya. Amin, Bapak Ibu Saudara. Belajarlah dari Yesus, karena dia membuktikan hidupnya tidak bercacat, tidak bercela, tidak bernoda, tidak ada satupun dosa yang melekat di dalam setiap hidupnya. Belajarlah dari Yesus Kristus. Saudara, kalau hatimu kosong, ayo Bapak Ibu Saudari, datanglah kepada Yesus. Percayalah bahwa waktu yang kalian habiskan bersama Yesus tidak ada yang sia-sia. Bapak Ibu, belajarlah memuaskan diri dalam Allah di saat-saat kecil. Saat kalian merasa sedih, saat kalian merasa marah, saat kalian merasa kesepian, ya, sebelum menelpon teman atau membuka medsos, sebelum kalian curhat sama pendeta kalian, berhentilah sejenak. Hadapkanlah perasaan itu di dalam hadirat Tuhan Yesus. Katakan kepada Yesus apa yang kalian rasakan. Undanglah dia ke dalam situasi-situasi itu. Latihlah otot-otot rohanimu untuk mencari kepuasan hanya di dalam Yesus terlebih dahulu. Bapak Ibu, bersyukurlah untuk Kristus sebagai harta terbesar, mutiara kehidupan yang saudara dapatkan. Bagi orang yang belum mendapatkan, temukan mutiara kehidupan itu di dalam Yesus. Amin, Bapak Ibu Saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Ketika ada godaan untuk mencari kepuasan di tempat lain, saudara, lawanlah dengan mengucap syukur. Tuhan, terima kasih, Engkau adalah roti hidup itu, dan Engkau yang memuaskan aku dengan roti hidup ini. Engkau lebih baik, Engkau lebih berharga daripada semua itu, semua goda-godaan itu. Saudara, biarlah Yesus lebih memuaskan daripada setiap makanan-makanan jasmanimu. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ini menggeser fokusmu dari ciptaan kembali kepada Sang Pencipta di dalam setiap hidup saudara dan saya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, mari saya mau simpulkan pada kesempatan saat hari ini. Saudara, lalu apa respon kita? Saudara-saudara, kegelisahan di dalam setiap hatimu, kerinduan akan sesuatu yang lebih, itu adalah anugerah. Itu adalah kompas yang menunjuk kepada rumah, yaitu Allah sendiri. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, respon kita seharusnya akui dan sadari. Jangan tutupi kerinduan itu dengan kesibukan ataupun dosa. Akui di hadapan Tuhan, Tuhan, hatiku ini sedang gelisah. Aku rindu akan sesuatu yang dunia tidak bisa berikan. Akui dan sadari. Yang kedua, berhentilah mencoba mengisi lubang yang abadi itu dengan benda-benda yang fana. Bertobatlah dari cara-cara yang lama. Saudara mencari kepuasan jasmani, ya, itu tadi salah satu yang saya bilang, kawin cerai. Ya, belum lagi orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, seolah-olah kalau dia mendapatkan harta sampai 1 triliun, ya, ratusan miliar, itu satu kebanggaan yang harus disampaikan kepada setiap orang-orang. Hei, aku ini punya harta 1 T. Hei, aku punya kumpulan nih orang-orang yang punya harta 1 T, 10 T, dan lain sebagainya. Rasa-rasanya bangga dengan harta 1 T. Enggak kau bawa mati itu semua dalam setiap hidupmu. Ya,
Terus anak-anak muda jadi berlomba untuk mengumpulkan harta 1T dengan belajar daripada orang-orang seperti itu. Saudara-saudari yang terkasih, berhentilah mencoba mengisi lubang yang abadi itu dengan benda-benda yang fana. Bertobatlah. Yang ketiga, datanglah dan percayalah kepada Yesus. Ia adalah mata air dan roti hidup. Hanya dialah yang dapat memuaskan hatimu yang dirancang untuk kekekalan. Ketika kalian datang kepada Yesus di dalam iman, kalian tidak hanya mendapatkan pengampunan dosa, tetapi kalian mendapatkan sang objek dari segala kerinduan saudara, yaitu Allah sendiri. Amin Bapak Ibu Saudari. Saudara mendapatkan Allah sendiri. Mungkin hari ini saudara seperti anak yang hilang, jauh dari rumah Bapa. Kalian telah mencoba segalanya dan tetap merasa hampa dengan hubungan-hubungan kalian. Dengarkan suara Bapa yang penuh kasih itu memanggil kalian pulang. Sini kembali pulang nak. Sini kembali pulang. Sini kembali pulang. Kembalilah kepada Dia melalui Yesus Kristus. Atau mungkin kalian orang percaya, tetapi kalian masih sering mencari kepuasan di tempat-tempat yang salah, dengan tontonan-tontonan yang tidak membangun imanmu. Saudara, ingatlah, keselamatan kita bukan hanya tentang masuk surga nanti, tetapi tentang memiliki hubungan dengan Allah sekarang. Satu-satunya sumber yang dapat memuaskan jiwamu dan jiwaku. Saudara, keselamatan di dalam Yesus seharusnya bukan hanya sekedar saudara bisa masuk surga, tetapi keselamatan di dalam Yesus membuat saudara dan saya memerintah bersama dengan Dia. Karena itulah janjinya. Jadi keselamatan di dalam Kristus itu berbeda dengan keselamatan dengan agama-agama yang lain. Saudara, sekali lagi saya sampaikan, keselamatan di dalam Yesus Kristus seharusnya membuat saudara dan saya memerintah bersama dengan Dia. Saudara, itulah keagungan daripada setiap orang-orang yang percaya kepada Yesus. Kita diproyeksikan bukan hanya sekedar masuk saja, tetapi memerintah bersama dengan Dia. Mari saya akan akhiri di dalam setiap kehidupan ya kita semua, khususnya pada saat hari ini. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, Bapak Ibu, sama seperti sebuah komputer yang diproyeksikan, seharusnya saudari menampilkan setiap program-program yang baik, software-software yang baik. Tetapi ketika memproyeksikan yang error, saudara, ketika ia tidak berfungsi sesuai dengan desain awalnya, saudara, maka komputer itu saudari tidak akan bekerja maksimal sebagaimana mestinya. Demikian juga dengan hati kita semua. Kegelisahan itu, kerinduan akan sesuatu yang lebih itu, saudara, itu adalah error message dari jiwa kita semua. Itu adalah alarm yang berbunyi yang akan sesuatu dalam setiap hidup saudara dan saya. Itu menjadi satu peringatan. Jiwa ini sedang beroperasi di luar lingkungan yang dirancang untuknya. Saudara, jiwa ini sedang mencoba menjalankan program kekekalan dengan sumber daya yang fana, dan itu tidak akan pernah bisa. Saudara, alarm itu tidak dimaksudkan untuk membuat kita putus asa. Itu adalah panggilan penuh kasih dari Sang Pembuat kalian semua. Itu adalah suara Bapamu yang di sorga yang berbisik, anakku, engkau tidak dibuat untuk dunia ini. Engkau dibuat untuk aku. Engkau dibuat untuk kekekalan. Engkau dibuat untuk mempermuliakan namaku. Saudara, maka pada titik ini di hadirat Tuhan ada sebuah pilihan. Kalian bisa memilih untuk membius alarm itu dengan kesibukan yang lebih gila lagi dalam setiap hidup kalian semua. Kalian bisa membius dengan pencapaian yang lebih tinggi lagi dalam setiap kehidupan kalian semua. Atau dengan hubungan yang tadi seperti wanita itu yang bisa kawin sampai 5 kali itu. Ya, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Atau kalian bisa menanggapi panggilan itu. Hari ini Yesus Kristus adalah jalannya. Hari ini Yesus Kristus adalah kebenarannya dan kehidupannya. Saudara, Dia kehidupan itu sendiri. Dan Dia berdiri di depan kalian semua dengan tangan yang terbuka. Dia tidak menawarkan filosofi, tetapi Dia menawarkan dirinya sendiri sebagai penggenap segala kerinduan. Dan Dia berkata, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Saudara, mari. Saya tidak meminta kalian untuk sekedar mengangguk dan pulang dan mengatakan amin. Tetapi saya mau mengajak setiap kalian semua. Saya menantang setiap kalian semua dalam panggilan ini. Dan mendorong kalian untuk memberikan ya di dalam setiap kehidupanmu. Baik kehidupan, hasrat, ambisi, kerinduan kepada Yesus Kristus. Bawalah semua itu kepada Yesus Kristus yang kekal itu. Berikanlah hidupmu kepada Tuhan Yesus.
Bukan sebagai sebuah kewajiban agama, tetapi sebagai satu-satunya respon yang logis bagi sebuah hati yang diciptakan untuk kekekalan. Saudara, mari kita berdoa. Biarlah firman ini boleh menjadi berkat buat kalian semua. Bapa kami, terima kasih buat firman-Mu. Biarlah pagi hari ini Tuhan memberkati kami. Tuhan menyentuh setiap jiwa kami semua. Dan kami rindu untuk melakukan setiap kebenaran-Mu ini Tuhan. Kami tahu ada kekekalan di dalam setiap hati kami semua. Dan inilah jawaban ilahi atas setiap kerinduan kami semua. Kami rindu untuk terus mengikuti jalan Yesus sampai pada akhir kehidupan kami. Jamalah setiap hati, berkatilah setiap hati. Di dalam nama Yesus Kristus, setiap kita yang diberkati dan terus rindu menjadi saluran berkat Tuhan. Saudara, biarlah kita semua boleh terus datang kepada Tuhan dan terus bersekutu di dalam setiap hadirat Tuhan. Mari kita angkat hati kita kepada Tuhan. Mari kita angkat tangan kita kepada Tuhan untuk menerima berkat yang berasal daripada Tuhan. Biarlah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus anaknya yang tunggal, dan persekutuan yang manis dari Roh Kudus menyertai saudara saat hari ini sampai Tuhan Yesus datang untuk kali yang kedua. Di aun-aun permai menjemput kita semua menuju Yerusalem baru, menuju surga yang kekal di mana Yesus memerintah, menuju langit baru dan bumi baru yang Tuhan Yesus sediakan bagi setiap orang-orang yang percaya kepadanya. Setiap kita yang diberkati dan terus rindu menjadi saluran berkat Tuhan, mari bersama-sama kita katakan amin. Saudara yang terberkati, saudara bisa tulis dalam kolom komentar, bersih jiwa menyegarkan dari kota saudara, ya. Saudara yang terberkati bisa menulis seperti itu ya dalam setiap hidup saudara dan saya. Bapak Ibu Saudari yang terkasih di dalam Kristus, terima kasih buat tap-tap layarnya. Terima kasih buat share-nya, terima kasih buat gift yang saudara berikan lewat pelayanan Pastor Deso. Pastor Deso mengucapkan terima kasih. Bahkan buat setiap persembahan-persembahan yang saudara berikan lewat pelayanan pekerjaan Tuhan, persembahan syukur, persembahan kasih, donasi, support, kolekte yang saudara berikan lewat pelayanan pekerjaan Tuhan, khususnya melalui channel Pastor Deso. Pastor Deso mengucapkan terima kasih buat setiap persembahan-persembahan Bapak Ibu Saudari. Bagi saudara-saudari yang terkasih, saudara diberkati oleh karena pelayanan Pastor Deso dan Roh Kudus menggerakkan hatimu untuk turut ikut mendukung pelayanan pekerjaan Tuhan lewat channel Pastor Deso. Saudara bisa memberikan persembahan-persembahan itu lewat bio profil saya di atasnya Bapak Ibu Saudari. Saudara bisa masuk di sana, nanti di bio profil saya atau di profil saya ada BCA atas nama istri saya atau pakai Social Bus. Saudara dapat memberikan dukungan-dukungan itu lewat BCA atau Social Bus. Bagi orang-orang Indonesia pakailah BCA. Bagi orang-orang luar negeri biar lebih memudahkan pakailah Social Bus ya Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Saudara, Tuhan rindu untuk saudara menjadi rekan sekerja Allah. Mari kita belajar untuk mengembalikan setiap milik Tuhan di dalam setiap kehidupan kita semua, agar saudara dan saya dapat terus menjadi orang-orang yang dipercayakan lebih lagi di dalam setiap kehidupan saudara. Dukunglah selalu pekerjaan Tuhan, khususnya lewat channel Pastor Deso. Jikalau saudara terberkati dan Roh Kudus menggerakkan hati. Tetapi kalau saudara tidak terberkati dan Roh Kudus tidak menggerakkan, saudara nggak usah memberi ya Bapak Ibu Saudari. Supaya saudara jangan jadi jiwamu itu nanti ujung-ujungnya duit. Saudara sama saja persembahan di gereja ketika kantong kolekte itu dijalankan semua. Bapak Ibu Saudari, baik ada yang dijalankan, baik ada yang ditaruh di belakang, tidak dijalankan, sama saja saudari. Saudara, Tuhan mengajar kita untuk memberi dengan hati yang tulus. Untuk memberi Bapak Ibu Saudari dengan hati yang bermurah hati. Saudara mau kenal Tuhan di dalam setiap hidup saudara, bukan berarti saudara tidak memberi. Saudara perlu diajar banyak memberi. Karena jiwamu ini sudah melekat dengan harta itu begitu banyak saudari. Sudah begitu gelap mungkin dalam setiap kehidupan kita semua. Maka Tuhan Yesus sampaikan, ya saudara yang kasih oleh Tuhan, kamu mau mengabdi kepada Allah atau kepada Mammon? Selalu itu yang dia sampaikan. Jadi saya setiap hari itu selalu seperti itu. Ayo belajar memberi, ayo bermurah hati. Tapi kalau enggak pun Bapak Ibu Saudari, kan hati itu yang berurusan langsung dengan Tuhan kan, bukan dengan saya. Kalau saya hanya mengajak supaya saudara hati kita tidak melekat kepada ya Mammon dalam setiap hidup kita semua. Supaya hatimu melekat kepada sang sumber itu. Dan di channel ini saudara belajar, diajar terus setiap hari. Supaya Roh Kudus menggerakkan hatimu ya, untuk saudara menjadi rekan sekerja Allah. Tentunya lewat pelayanan Pastor Deso. Terima kasih buat kebersamaan kita pada kesempatan hari ini. Bapak Ibu Saudari,
nanti jangan lupa ada ibadah sore kita jam 5 sore. Ya, setiap hari Minggu jam 7 pagi dan jam 5 sore. Jadi saya mau mengajak buat kalian semua yang saudara rindu beribadah secara online, saudara bisa datang kembali lewat pelayanan Pastor Deso. Kalau saudara ada di sekitar Depok, Jawa Barat, saudara, saya ada ibadah offline. Ya, di dalam gereja di mana kami rintis bersama-sama sudah hampir 15 tahun saya merintis gereja. Saudara ini kasih oleh Tuhan di daerah Depok. Saudara, kalau saudara rindu untuk datang di daerah Depok Timur, saudara yang dikasih oleh Tuhan itu ibadahnya setiap hari Minggu jam 10. Nama pelayanannya Bapak Ibu Saudari House of Getsemani Family Church, ya Bapak Ibu Saudari. Hope Family Church namanya. Jadi Bapak Ibu Saudari buat kalian yang rindu, kalian bisa chat kepada saya, Pastor saya mau ikut dong ibadah raya offline-nya, nanti saya akan memberikan alamat lengkapnya. Kalau saudara ada di sekitar Depok, Jawa Barat, ya Bapak Ibu Saudari. Kalau saudara jauh, nggak usah lah Bapak Ibu Saudari ya. Nggak usah jauh-jauh misalkan dari Merauke ya, dari Papua mau datang, nggak usah ya Bapak Ibu Saudari ya. Udah dari online kita bersama-sama ya, sehingga saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan, kita terberkati dalam setiap kehidupan kita semua. Tapi kalau saudara dekat, sekitar Depok, Jawa Barat, saudara merasa terberkati lewat pelayanan Pastor Deso, datanglah ya kalau memang saudara mau dilayani secara offline. Puji Tuhan, itu saja. Saudara jangan lupa mengikuti channel Pastor Deso baik di TikTok, saudara bisa follow, baik di YouTube, saudara bisa subscribe, karena di sana juga ada khotbah-khotbah yang setiap hari membangun setiap kehidupan iman. Ya Bapak Ibu Saudari, tontonlah. Kalau saudara sebelum saudara tidur, atau saudara dan saya bangun pagi, atau saudara punya istirahat di siang hari, saudara bisa tonton. Atau lagi macet-macetan mungkin di jalan, saudara juga bisa tonton channel YouTube Pastor Deso, karena khotbah-khotbahnya pasti memberkati imanmu. Ya, puji Tuhan. Itu saja yang saya bisa sampaikan pada kesempatan hari ini. Saudara, saya mohon undur diri karena saya harus mempersiapkan ibadah selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati, sampai ketemu lagi dalam pelayanan Pastor Deso setiap hari Minggu, ibadah raya pagi maupun sore, dan lewat program refresh dan reset setiap hari setengah 8 pagi, Senin sampai Sabtu. Yuk bertumbuh terus lewat channel Pastor Deso. Salam dari saya Pastor Deso. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Happy Sunday buat kalian semua. Bersih jiwa, menyegarkan, dari Depok, Jawa Barat. God bless you. Bye-bye.